Rizka dan hari ini aku ditemenin sama Hai Carla. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Siapa sih Kak? Saya Mas Primansyah, saya Mas beliau ini adalah salah satu konsulting dan juga bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Nah, jadi buat kamu yang sering nanya nih, lulusan refraksi optisi bisa nggak sih jadi seorang ASN gitu? Jawabannya pasti aja bisa ya Kak. Dan yang lebih spesial lagi terus Mas Emon ini tuh alumni Aroga Kopin. Jadi keren banget Aroga Pupin ya. Nah, seperti apa sih perjalanan karir Mas Emon sebagai seorang ASN dan juga pengusaha optik? Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primansyah, tapi kerap dipanggil Prima atau Emon. Saya lulusan Aro Gapopin Jakarta angkatan 18. Nah, usia sekarang sudah 35, satu istri dan 3 anak. Anaknya ada banyak. Oke, saya juga ada usaha. Saya bekerja di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak. Dan saya juga punya beberapa optik di Kota Pontianak. Sebelumnya saya makasih banyak nih sama Aro Gapopin. Kalau saya nggak kuliah di sana, mungkin saya tidak ada di titik seperti sekarang. Jadi awal mulanya itu saya tahu tentang perkuliahan Aro itu saya kerja dulu di salah satu optik besar di Indonesia selama 3 tahun. Nah, saya melamar di Pontianak, kemudian kalau optik besar kan trainingnya harus di Jakarta ya. Jadi pada saat itu memang ada sekitar 500-an yang lamar diterima, kalau nggak salah itu sekitar 15. 15 itu di training lagi di Jakarta, kalau nggak lulus dia dipulangin kan. Jadi sisalah 9 orang yang bertahan di Jakarta. Nah, jadi dimutasi tuh, sempat di Semanggi, sempat di PI, sempat balik lagi ke Pontianak. Nah, dari situ saya 3 tahun kerja memutuskan tuh buat resign atau berhenti karena kan saya pikir saya harus cari kerjaan yang lain, malah nggak kepikiran nih mau kuliah dulu, saya cari kerja lain lagi lah. Jadi setelah selesai itu di optik itu saya pernah kerja di bank, saya pernah kerja di salah satu perusahaan sawit, saya pernah kerja TL rokok, kemudian saya juga jadi vendor berapa event. Jadi semua saya kerjain dulu aja, coba-coba aja semuanya. Nah, jadi udah saya kerja berapa banyak pekerjaan ini, kayaknya saya cocok nih, role saya ini tetap di optik. Jadi saya cari referensi kampus, ada berapa kampus yang di Jakarta ya. Jadi bermodalkan penghasilan kerja di beberapa tempat itu, saya pikir cukuplah untuk kuliah selama 3 tahun ya, nabung. Jadi saya daftarlah di beberapa kampus, tapi saya jatuh hati itu di Gapopin karena memang pada saat itu kampusnya menurut saya meyakinkan, kemudian enak aja. Jadi saya masuklah di Gapopin. Kemudian perjalanan menjadi ASN itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Banyak fase yang harus saya lalui dulu. Jadi saya kuliah dulu di Gapopin. Ya, balik lagi tadi saya sangat bersyukur masuk Gapopin karena di Gapopin itu saya ketemu banyak relasi. Nah, kebetulan itu di angkatan 18 itu yang seumuran saya tuh paling sekitar 5 sampai 10 orang aja. Dari sekitar mungkin 38 atau 40 mahasiswa. Rata-rata tuh memang background-nya memang udah pengusaha, punya optik. Nah, saya pikir nih gimana cara pendekatan persuasif ke mereka, betul kan? Karena kan jangka panjang saya pengen buka optik dong. Jadi sebenarnya nggak kepikiran nih buat jadi ASN nih. ASN juga baru 3-4 tahun terakhir. Yang saya pikirkan gimana caranya saya bisa jadi pengusaha kayak mereka. Karena saya lihat, oh datang ke kampus nih diantar supir, mobilnya bagus, BMW, segala macam. Mereka bisa kok, saya nggak bisa gitu kan. Jadi kita berhayal-hayal aja dulu nih. Karena kita dari daerah ke Jakarta pengennya, aku pengen hidup kayak mereka, gimana caranya.
Jadi alhamdulillah karena memang saya agak sedikit komunikatif, yes. Jadi saya pendekatan persuasif tuh ke bos-bos, ke teman-teman saya, ya dengan pede aja, kenalan dan lain-lain yang sampai sekarang alhamdulillah silaturahminya sangat baik. Kalau di rumah sakit itu sebenarnya tidak serumit yang kita pikirkan. Rumitnya itu malah pada saat tes masuknya ya. Tes masuk, di saat kita bekerja itu sebenarnya job desk sama kayak tenaga kesehatan lain, nakes-nakes lain. Nah, kalau kita sebagai tenaga refractionist optician, uh, kita hanya ya pertama ya anamnesa lah sama pasien ya, kita berkomunikasi sebaik mungkin dengan pasien agar kita tahu tuh penyakit pasien ini mau dibawa kemana nih, apakah kelainan refraksi kah ataukah nanti bisa ke arah katarak dan lain sebagainya. Kalau katarak kan itu biasa ranahnya dokter ya, dokter spesialis mata. Nah kalau seandainya kelainan refraksi kan kita yang periksa. Nah yang kita sering lakukan itu sebenarnya sangat sederhana sih menurut saya. Jadi jauh kalau kita kuliah itu kan banyak yang kita pelajari ya, karena selain di rumah sakit kita juga harus terampil di optik. Nah, kalau di rumah sakit kan kita hanya periksa mata, kemudian alat-alat yang mungkin tonometri. Untuk sebagian besar rumah sakit itu tonometrinya sudah otomatis ya, tinggal dipencet aja hasilnya sudah ada. Kemudian autorepnya sudah ada juga, jadi kita sudah nggak manual lagi sih sebenarnya untuk rumah sakit besar ya, sudah tinggal ya pisau seperti biasa aja sih. Kemudian resep juga sebenarnya kita udah dari diagnosis itu udah kita kasihin ke dokter, dokter tinggal ngeluarin resep, kita tinggal kasih ke pasien. Sesederhana itu sih sebenarnya kalau kita sebagai RO, karena kita juga untuk rumah sakit besar didampingi perawat juga. Jadi ada ranah perawat yang harus perawat kerjakan, kita hanya memeriksa pasien aja. Nah, saya itu tamat kuliah, saya alhamdulillah langsung diterima di rumah sakit itu. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, saya sudah bekerja di 10 apa 11 tahun yang lalu, saya sudah bekerja di rumah sakit tersebut sebagai tenaga honor, tenaga harian lepas. Nah, tapi sebenarnya pada saat kuliah itu saya juga sudah buka optik kan di Pontianak. Nah, saya bekerja selama 3 tahun di rumah sakit tersebut. Saya berpikiran, saya resign dulu. Jadi sebagai tenaga THL itu saya resign dulu. Jadi saya udah kerja sekitar 3 atau 4 tahun. Saya resign dulu nih, karena saya pengen fokus ngurus usaha. Saya fokus ngurus usaha. Nah, di tahun ke 7 apa 8 tahun rumah sakit berdiri, saya masuk lagi untuk melamar sebagai ASN. Kebetulan di situ ada penerimaan ASN refraksionis. Saya mendaftar atau melamar. Nah, banyak saingan kan pasti di Pontianak itu RO-nya sekarang sudah banyak karena sudah banyak yang tahu. Jadi di angkatan waktu saya ngelamar itu ada sekitar 15 RO yang mendaftar. Kenapa saya mendaftar sebagai RO? Karena saya pikir saatnya nih saya mendaftar, coba aja, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau nggak diterima nggak masalah. Saya mendaftar 15 orang itu. Nah, 15 orang itu lulus. Pertama kan tes administrasi. Kalau nggak salah ada tiga tahapan yang harus kita lewatin ya, PNS pada umumnya lah. Nah, di tahapan pertama tuh alhamdulillah semuanya gugur, 14 orang itu. Tinggal saya sendiri. Jadi saya melenggang dengan nyaman di tahapan kedua, ketiga, karena memang sudah tidak ada saingan lagi istilahnya untuk tes kedua, ketiga. Tapi memang kebanyakan orang itu gugur di tes tahapan pertama itu. Yang saya lakukan sebenarnya pada saat itu ada anak kecil ya, anak saya masih, istri kebetulan baru lahiran anak pertama. Sebenarnya saya fokus aja ngurus anak, karena sebenarnya soal-soal yang tes pertama itu lebih banyak nalarnya sih. Ada juga soal-soal tentang refraksi, tentang ya kuliah optik itu ada berapa soal, mungkin sekitar 30-50%, tapi soal sisanya itu rata-rata umum nalar. Nah, saya belajarlah malamnya itu berbekal buku yang berapa hari sebelumnya saya beli. Saya baca aja sampai subuh. Tes besok paginya ya alhamdulillah lulus. Tapi memang prosesnya panjang sih. Yang RO-nya 15, tapi pemberkasan syarat dan lain-lain itu sangat rumit sih. Karena saya lulusnya udah tahun agak lama ya. Jadi
Yang terpenting itu sebenarnya kampusnya itu harus terakreditasi BAN PT ya. Nah, salut sama Aroga Popin pada saat saya lulus itu sudah terakreditasi. Karena banyak kampus Aro yang bagus lah menurut saya ya. Tapi pada saat tahun yang saya lulus tuh rata-rata masih belum terakreditasi. Nah, si kampus Aroga Popin ini garcep sih pada angkatan 18 aja dia udah terakreditasi. Jadi mahasiswanya itu aman-aman aja buat tes kemana aja, baik itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Kalau saya sih yang pertama pasti doa ya. Jadi minta doain istri, minta doain orang tua, istri tahajud dan lain-lain. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing itu penting. Yang kedua yang harus kita lakukan tenang sih. Jadi kita nggak usah gerasa kerusuk dan lain-lain waktu menyelesaikan tugas. Kita harus setenang mungkin dan senyaman mungkin. Yang ketiga sebenarnya berbekal silaturahmi dengan banyak orang itu penting. Dengan silaturahmi yang baik itu bisa memperlancar apapun yang ingin kita lakukan. Contohnya mau masuk PNS, kita silaturahminya baik nih dengan teman-teman yang lain. Mereka akan kasih banyak info yang akan jadi masukan nih buat kita gimana cara tata cara ngisinya, tata cara pendaftarannya dan lain-lain. Jadi jangan malu untuk tanya-tanya, walaupun nggak kenal kita kenal aja sama orang-orang kepegawaiannya, kita seramah mungkin agar mereka welcome juga sama kita. Itu penting. Banyak sekali ya ilmu yang didapat di Aroga Popin. Walaupun sebelumnya itu saya sudah mengenal dunia optik sebagai kita ada pelatihan biasa di optik kan, apalagi optik besar dia ada pelatihan yang sangat strong ya, agak-agak sulit ya. Jadi buat naik tingkat seandainya di level 1, 2, 3 sampai 6 itu di salah satu optik itu sangat susah. Jadi sebelum saya kuliah di RO, memang istilahnya periksa mata kita sudah tahu tentang softline dan lain-lain kita tahu lah. Tapi di kampus Aroga Popin sendiri banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat saya ambil. Selain memang kalau belajar ya sama seperti kampus pada umumnya ya. Pelajaran tentang optik, refraksionis, optician dan lain-lain itu tetap kita pelajari. Kurikulumnya juga sama lah dengan kampus-kampus yang lain. Tapi yang menarik di kampus Aroga Popin sendiri menurut saya itu saya mendapatkan banyak sekali relasi. Banyak ilmu yang saya ambil terutama di dunia bisnis sebenarnya. Jadi jujur saja pada saat saya membuka optik itu saya tidak ada modal sedikit pun. Jadi sekitar 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu saya buka optik di 2009 ya, awal-awal saya masuk kampus itu kan ya kita punya uang, tapi uang itu hanya buat kuliah. Saya pikir selama berbekal kerja 3 tahun itu cukuplah buat selesaiin kuliah 3 tahun. Ternyata enggak, karena kan biaya hidup Jakarta cukup tinggi, kemudian kos-kosan dan lain-lain juga. Nah, di perjalanan saya kuliah itu saya sempat mau berhenti pada saat itu. Untungnya teman-teman di Gapopin, nah sebenarnya itu sih saya salah satu pengalaman yang melekat di otak saya sih. Jadi teman-teman pengusaha itu, oh jangan dong berhenti, mereka malah patungan bayarin kuliah saya. Jadi ya bersyukur sih di angkatan 18 itu banyak sekali yang support saya kuliah. Setiap saya ulang tahun mereka rayain. Ya mereka patungan rayain ulang tahun saya. Kemudian saya nggak bisa kuliah, mereka bayarin patungan. Kemudian saya nggak bisa pulang kampung lebaran, mereka beli tiket pesawat. Jadi sekompak itu sih kekeluargaan di Aroga Popin di angkatan saya. Nah, di saat saya pengen berhenti kuliah, mereka bilang daripada kamu berhenti kuliah di saat libur kuliah, libur semester, kenapa nggak buka aja optik di kampung halaman? Nanti pas sudah masuk semesteran, datang lagi gitu kan, buka di kampung halaman. Jadi saya waktu kuliah tuh bolak-balik tuh. Biasanya Senin sampai Kamis di kampus, ntar Jumat Sabtu Minggu saya balik ke Pontianak gitu, buka usaha. Jadi setengah perjalanan kuliah itu saya udah buka optik. Nah, modalnya itu nggak ada, saya cuma cari modal tempat aja. Barang-barangnya itu dipinjemin sama teman-teman pengusaha yang kuliah di Gapopin. Jadi awal saya buka optik itu memang barang-barangnya itu dipinjamin aja sama teman-temannya, modal trust, kepercayaan dari mereka. Ya balik lagi lah, pendekatan sama mereka itu penting, komunikasi sama mereka itu penting, gimana cara meyakinkan mereka kalau kita bisa dipercaya itu penting. Nah, ya alhamdulillah lah dengan teman-teman itu sampai sekarang saya masih berhubungan sangat baik. Jadi kalau saya ke Jakarta saya selalu ketemu,
Atau kalau saya ke Bali saya selalu ketemu, atau ke provinsi lain saya ketemu, itu berkat Gapopin. Jadi makasih banget sih sama Aro Gapopin. Berkarir menjadi otometris, sebenarnya karir saya sebenarnya fasenya itu di saat kuliah kita udah ada tantangan ya. Karena tantangan terbesar saya sebenarnya gimana cara saya meyakinkan diri saya untuk bertahan sebagai mahasiswa RO. Karena banyak sekali apa ya, tantangan, terutama masalah biaya tadi ya. Dari awal kita kuliah aja, saya pikir dengan 3 tahun kerja di optik, habis itu tambah saya kerja di bank, kerja di berbagai tempat, saya pikir cukup. Menurut saya sih pada saat sekarang ya fine-fine aja dengan biaya segitu. Tapi pada saat dulu itu tuh saya rasa ya cukup lumayan tinggi, karena pada saat itu memang apapun saya lakukan saya harus biayain sendiri, dari kuliah, makan, tempat tinggal, dan lain-lain. Apalagi kalau ternyata dari hasil penghasilan itu saya bisa kasih keluarga, itu kan lebih lebih bahagia, lebih senang. Nah, setelah lulus itu sebenarnya tantangannya banyak sih. Nah, untungnya pada saat saya kuliah tuh saya sudah banyak menjalin silaturahmi dengan banyak orang sih. Nah, posisi apapun, kuliah apapun atau job desk apapun, itu komunikasi sangat penting. Communication itu very important untuk hidup kita sebenarnya. Berkomunikasi yang baik, bertemu dengan orang yang baik, bersilaturahmi dengan orang yang baik, menurut saya itu sangat penting. Itu akan mempermudah jalan kita untuk ngelakuin apa aja sih. Nah, setelah lulus sebenarnya ya kita berharap aja ya kerja di rumah sakit itu gajinya ya cukup memenuhi kehidupan kita. Nah, untuk kita kerja di rumah sakit itu bisa seperti itu, tapi mungkin ya panjang prosesnya. Cara cepat untuk melakukan atau mendapatkan itu ya kita sebagai pengusaha. Nah, menjadi pengusaha itu juga tidak semudah membalikan telapak tangan sih tadi. Pasti ada jatuh bangunnya. Saya usaha itu sekitar 13-14 tahun ya. Pasti ada jatuh bangunnya, apalagi pas saat pandemi kemarin ya. Saya pikir seluruh Indonesia juga ngerasain. Nah, itu tantangan terbesar sih buat kita. Sekarang yang saya pikirkan bukan saya dan keluarga saya, tapi saya punya sekitar 60-70 karyawan dan keluarganya kan pasti. Itu yang kita pikirkan sekarang, bukan kita pribadi aja. Balik lagi ya tadi, sebenarnya saya kepikiran nih buat jadi pengusaha optik. Sebelumnya ya saya pernah buka toko pakaian, makanan juga pernah, vendor dekorasi atau event juga pernah. Tapi ya saya memang fokusnya di dunia optik. Nah, balik lagi tadi, saya makasih banyak sama Aroga Popin karena sudah membuka mata saya. Karena di situ saya ketemu banyak pengusaha, oh ternyata saya cocok di bidang ini. Awalnya dia balik lagi tadi buka optik itu karena keterpaksaan sih. Ya, the power of kepepet tadi, karena nggak bisa biaya kuliah, saya harus pulang sebentar liburan semester, balik lagi ke Jakarta, gitu seterusnya. Jadi waktu saya ke Jakarta ya di toko kan ada karyawan yang jaga. Dulu cuma satu karyawan, jadi berdua ya. Di saat saya kuliah karyawan ada jaga, nanti udah libur, seandainya libur berapa hari saya pulang lagi, nanti balik bolak-balik gitu jadi kerjaannya. Nah, eh, tujuannya sebenarnya buka optik ya pada saat itu ya memang buat biaya kuliah, memakan. Itu aja, sederhana itu. Karena pada saat itu saya belum ada karyawan. Nggak kepikiran buat buat sekarang optik ya berapa cabang dan lain, nggak pernah kepikiran sama sekali. Kepikiran pun mungkin saya buka optik nanti di saat usia saya udah 40 tahun atau 45 tahun, di saat modal ada dan lain-lain. Ternyata modal terbesar itu bukan uang, modal terbesar itu niat sih. Menurut saya niatlah baik, realisasikan dengan cara yang baik, nanti hasil yang didapat menurut saya akan baik. Kalau buka optik atau sebagai owner optik itu sebenarnya banyak sukanya ya menurut saya ya. Saya tipikal orang yang selalu bersyukur atas apa yang saya dapatkan. Pekerjaan, menikah, punya anak, dan apapun yang saya dapatkan selalu bersyukur. Saya selalu melihat dari sisi positifnya. Kalau negatifnya menurut saya nggak ada. Saya sangat bersyukur atas apa yang saya dapatkan sekarang. Dulu saya pernah, sebenarnya ini bukan pengalaman pahit ya. Kalau sekarang saya malah ketawa-tawa. Dulu saya nggak ada tempat tinggal karena kehabisan uang buat kuliah. Jadi aduh gimana ya, di saat perjalanan kuliah itu saya nggak ada tempat tinggal di Jakarta.
uang juga nggak ada, apapun juga nggak ada. Nah, kebetulan saya punya teman satu angkatan dari Bali. Mereka itu ngekosnya di depan kampus. Pas di depan kampus Gapopin. Sekarang kalau nggak salah dibuat pabrik atau perusahaan apa itu ya, warna coklat. Nah, di belakang itu dulu ada kos-kosan. Nah, saya numpang aja dengan nggak tahu malunya. Boleh nggak saya numpang? Tanpa nanya boleh apa enggak. Saya pengen tidur aja di situ, tuh kan. Mereka mereka baik atau kasihan sama saya, ya udah terserah lah urusan nanti. Yang penting saya tinggal aja di situ ada tempat. Tapi ya setiap saya ke Bali, saya bersilaturahmi sama mereka. Setiap saya ke Bandung, saya bersilaturahmi dengan mereka. Setiap ke Jakarta, saya bersilaturahmi dengan mereka. Banyak pengalaman yang saya bisa ambil, banyak kegagalan yang bisa saya ambil di sana. Jadi menurut saya kegagalan itu bukanlah hal yang menakutkan, tapi kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda dan saya bisa rasakan banyak keberhasilan itu sekarang. Pada saat sebelum pandemi, saya punya optik itu cuman 3. Berarti sekitar ya 3 tahun yang lalu lah ya. Saya pikir ya cukup lah. Karena saya juga tipikal orang yang tidak terlalu ambisi banget buat cari uang. Ya, uang butuh menurut saya. Tapi ya saya butuh banyak waktu juga buat keluarga, apalagi udah punya anak, untuk orang terdekat. Saya pikir ya cukuplah uang dengan penghasilan dengan 3 optik tadi. Saya juga punya toko pakaian, karena saya suka fashion. Saya juga vendor dekor, saya punya dekor wedding dan lain-lain. Nah, pada saat pandemi itu kan pasti semua usaha berdampak, toko pakaian berdampak, dekorasi juga berdampak, dan saya vakum di dunia fashion dan dekorasi. Nah, saya fokus untuk di dunia optik. Tapi pada saat pandemi siapa yang mau beli gitu kan? Jadi banyak trik yang bisa kita ambil. Nah, 3 tahun terakhir ini kan memang sosial media marak sebagai sarana media promosi. Contohnya yang sekarang waktu zaman saya dulu mungkin 10 tahun kita dari mulut ke mulut ya. Dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, bawa katalog, bawa produk, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya sudah sangat mudah untuk mempromosikan produk. Contoh salah satu platform yang sangat sering kita pakai itu Instagram ya. Gapopin juga menggunakan Instagram sebagai media promosi. Begitu juga saya. Saya 3 tahun terakhir ini memang sangat aktif bermain sosial media. Walaupun sebelum-sebelumnya main tapi tidak seaktif sekarang. Tujuannya itu ya sebenarnya mempromosikan barang kita sih. Jadi saya juga sekarang masih belajar nih dengan teman-teman rekan sejawat yang pengusaha di dunia optik. Ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kita mau buat usaha apapun itu, termasuk optik. Jadi itu ada 5P. Pertama itu kalau mau buka usaha itu kita harus ada P yang pertama itu harus ada produk. Kalau nggak ada produknya, kita pasti nggak ada barang yang mau dijual dong. Kemudian harus ada P yang kedua itu harus ada price, harus ada harga. Nah, ya, mengenai produk itu kita harus produk sebaik mungkin dengan ya kompetitor lain, kalau bisa kita sebaik mungkin dan selengkap mungkin. Kemudian price, harga itu harus bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Betul dong? Nggak mungkin yang lain jualnya murah, kita jual tinggi-tinggi tantangan harga, kita nggak bisa. Kita harus bersaing mungkin, apalagi dengan optik-optik besar yang cabangnya seluruh Indonesia ya. Kita harus bisa bersaing. Kemudian kita harus ada kalau mampu kita punya place, kita harus punya tempat yang bagus dan yang strategis. Tapi itu butuh proses sih, buat tempat yang bagus dan strategis itu pasti harganya juga tinggi dan mahal ya. Tapi itu proses lah, yang terpenting itu sebenarnya kita harus ada produk dan barang. Jual di sosmed juga sebenarnya bisa, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa punya tempat yang baik. Kemudian harus ada people nih. Kalau 3 udah kita ada, ternyata kita lah bisa ngerjain sendiri. Ternyata semakin besar kan kita harus ada people, harus ada tim atau karyawan atau kru yang bisa bantu. Terus ada people. Yang terakhir itu, nah ini penting untuk zaman sekarang, itu promotion. Yang terakhir. Jadi 5 hal ini harus kita perhatiin. Kalau kita udah kepedean nih dengan barang kita bagus kok, tapi promosi kita juga nggak bagus, nggak bakalan bisa juga. Ya, kadang-kadang promosi kita udah mati-matian, ternyata tempat kita juga susah dijangkau, bingung juga. Nah, kemudian kita sudah punya tempat yang bagus, promosi yang bagus, barang yang bagus, harga yang bagus, ternyata kita kecolongan juga di people. SDM kita ya tidak baik, itu juga tidak benar. Jadi 5P ini harus sinkron sih menurut saya. Tapi sebagai pengusaha ini tantangan tersendiri sih, terutama untuk di people dan di promotion.
Karena kalau kualitas barang itu khususnya optik kan ya ada rupa ada harga lah ya. Harga yang lebih baik pasti kebanyakan ya kualitasnya akan lebih baik juga kebanyakan ya, walaupun ada juga ya kualitasnya baik harganya juga terjangkau. Yang kedua ya tempat, kalau kita udah ada modal ya tempat kita bisa cari sebagus mungkin. Nah kemudian harga ya harga bisa bersaing. Nah dua hal yang penting tuh yang sering kecolongan pengusaha itu ya promotion dan people itu. Kadang ya SDM-nya bagus belum tentu kualitas orangnya bagus, mungkin pendidikan dan lain-lain, bisa jadi ya belum tentu juga jujur. Bisa jadi ya jujur tapi ya tadi pendidikannya yang kurang. Jadi banyak hal yang harus dibenahi sih selain promosi tadi. Nah yang saya lakukan 3 tahun terakhir selama pandemi memang kita harus ngeluarin budget mati-matian untuk di promosi sih agar semakin banyak orang tahu. Jadi optik kita berkembang, promosi juga harus lebih giat lagi, harus lebih gencar lagi, dan yang terpenting kita harus inovatif sih. Yang dilihat orang memang ya kalau optik kualitas barangnya ya perbandingannya lebih bukan berarti lebih gampang ya, optik A, B, C, Z itu sebenarnya kan barangnya bisa juga sama, betul kan? Karena ya biasa kita satu distributor atau agennya sama atau beli di tempat yang sama. Nah, yang terpenting itu kita harus bisa inovatif sih, promo apa yang kita kasih, itu yang terpenting. Yang kedua, dari display tokonya yang membuat orang nyaman aja betah berlama-lama di optik. Selain memang people itu, pelayanan yang ramah itu, karyawan yang baik itu, tim yang baik itu bisa mengambil banyak customer sih, pendekatan persuasif ke customer. Nah, balik lagi komunikatif itu penting sih. Semakin kita berkomunikasi dengan baik dengan customer betah, customer promosiin lagi ke banyak orang. Jadi berbalik terus. Jadi ada yang dari tempat saya beli itu dari bapaknya, anaknya, cucunya. Jadi langganan aja terus. Jadi dari tetangganya, dari ya turun menurun ya belanja ke tempat kita karena komunikasi kita yang baik. Saya ngerasa sangat puas sih dengan apa atau pencapaian apa yang sudah saya rasakan sekarang. Saya sangat bersyukur atas apa yang sudah saya raih, baik itu untuk saya pribadi, keluarga, dan perusahaan saya. Tapi semakin banyak saya mengembangkan usaha apapun itu, semakin banyak lapangan kerja yang saya buka, semakin banyak tim yang ada di perusahaan saya, sebenarnya semakin banyak orang yang mendoakan saya. Harapan saya ke depan itu sebenarnya yang terpenting saya sehat, sangat penting apalagi di zaman seperti sekarang ya. Sehat itu nomor satu sih menurut saya. Kita capek-capek juga kerja tiba-tiba tipes ya kita nggak bisa nikmatin juga usahanya hasilnya kan. Sehat itu penting ya, kalau memang ada rezeki ya kita healing lah sama keluarga atau kita treat karyawan kita gimana caranya biar mereka tetap betah di perusahaan kita. Itu sih yang terpenting. Kalau masalah berkembang, buka cabang, ya itu harapan semua orang lah, tidak hanya saya. Yang terutama pengusaha ya, dia pengen usahanya makin berkembang, cabang di mana-mana. Ya istilahnya walaupun nanti kita berdoa ya umur panjang, kalaupun tidak berumur panjang atau apapun itu namanya, apapun yang telah saya raih sekarang itu minimal dapat membahagiakan orang di sekeliling saya, keluarga saya, terutama keluarga saya, anak istri saya, dan karyawan-karyawan saya nanti. Gapopin itu sangat banyak sukanya menurut saya sih. Ya, kalau dukanya, menurut saya pada saat itu mungkin lelahnya karena memang saya harus bekerja sambil mencari nafkah ya, mencari rezeki. Jadi pikiran saya terpecah di mana saya harus menjalani pendidikan dengan baik, tapi saya juga harus mengimbangi dengan pekerjaan yang baik. Jadi pulang kuliah itu saya kerja lagi, untungnya pada saat itu saya punya teman yang punya optik juga di Jakarta. Di kehabisan uang dan lain-lain saya kuliah dulu di sana, habis itu besok pagi kuliah lagi dan seterusnya seperti itu. Pembelajaran di Aroga Popin sangat baik menurut saya, dosen-dosennya sangat welcome terhadap mahasiswanya, sangat terbuka pada zaman saya, sekarang juga. Direkturnya tegas tapi sangat baik, Pak Bastian. Saya salut sih sama beliau. Jadi applause juga buat Pak Bastian, kemudian Pak Ferry juga. Tegas tapi sebenarnya lembut mereka. Tapi ya mereka melihat niat baik kita juga sih. Niat kita baik, kita realisasikan dengan cara yang baik. Menurut saya ya hasil yang kita dapat juga baik. Banyak hal menurut saya yang ternyata dulu cukup susah ya saya buat kuliah. Susahnya itu sebenarnya balik ke kendala biaya lagi sih.
kendala biaya, kendala tenaga yang harus kita prepare cukup ekstra karena kita kerjanya agak panjang ya. Kerja pulang kuliah itu kita kerja kan kita sebenarnya udah capek ya. Kita kerja fokus kerja aja capek, apalagi kita harus kuliah dan harus kerja. Tapi mikir lagi, oh ternyata ini harus diselesaikan loh kuliahnya. Kalau nggak diselesaikan sayang, saya sudah setengah jalan. Saya cerita lagi ke teman-teman saya yang lain, ya Mon, sayang dong kalau kuliah udah setengah jalan, ya udah kurangnya apa? Ya udah mereka patungan lah bayarin kuliah. Kadang-kadang saya ngeluh lagi, kita bingung kan mau ngeluh sama siapa kan? Nggak ada uang nih buat pulang kuliah, bukan berarti ngemis, tapi memang nggak ada, tapi pengen kuliah, pengen pulang gitu kan. Ya udah kita biayain lah patungan. Sebaik itu sih kekeluargaan yang ada di Gapopin pada saat saya kuliah. Jadi sebenarnya yang terpenting selain di kampus, ini rekomen buat teman-teman yang di luar sana yang cari referensi kampus buat anaknya, buat dia pribadi atau buat keluarganya. Aro Gapopin itu sangat rekomen sih menurut saya untuk tenaga refractionist optician. Kemudian sistem pengajarannya, dosennya yang ramah-ramah, direkturnya yang baik, bersih. Nah, itu poin penting sih. Ada perpustakaan komplit lah untuk kampus Aro menurut saya. Dan yang poin yang menurut saya yang paling baik itu banyak relasi yang bisa kita dapat. Dulu itu saya magangnya itu di rumah sakit TNI ya. TNI gitu ya. Itu strong banget tuh. Kalau kita telat kita disuruh push up. Nah, dari situ saya termotivasi juga sebenarnya kalau yang mau jadi PNS sebenarnya di Aro Gapopin sendiri kan sebenarnya kita ada magang ya, magang ke rumah sakit atau apa yang ada polimatanya. Nah, job desk-nya itu sama sih sebenarnya. Garis besarnya sama, semua rumah sakit hampir sama. Aro Gapopin udah komplit sih semuanya. Kita magangnya di tempat yang baik. Kemudian yang terpenting ini relasinya banyak. Jadi kita ketemu dengan teman seluruh Indonesia yang rata-rata potensial di bidang optikal atau di rumah sakit. Jadi, nah untuk teman-temannya, kan banyak yang bertanya, emang bisa dari Aro Gapopin atau Aro manapun melanjutkan kuliah di rules yang sama. Nah, tapi SKM juga bisa. Jadi saya sekarang lanjut aja. Jadi dari Aro Gapopin. Jadi jangan sedih teman-teman yang dari Aro Gapopin, kan ada mata kuliah yang sudah diakuin tuh SKP-nya. Kalian bisa transfer aja ke kuliah yang kalian inginkan. Jadi tuh mata kuliah dasar yang penting-penting itu udah diakuin sama kampus tersebut. Jadi tinggal kita ngelanjutin aja. Jadi kuliahnya juga nggak panjang-panjang amat buat jadi SKM. Nah itu penting sih. Harapan terbesar saya ke Aro Gapopin sebenarnya banyak mencetak generasi-generasi refractionist optician baru yang sangat berkualitas. Aro Gapopin bisa berkembang sangat pesat, baik dari sistem pengajarannya, kemudian kampusnya. Saya berharap semua yang ada di Gapopin, baik itu direkturnya, dosennya, dan orang-orang terlibat di dalamnya, mahasiswanya juga dapat mencapai apa yang mereka inginkan dan cita-citakan. Yang terpenting untuk sekarang semua yang terlibat di Aro Gapopin sehat walafiat, betul kan? Bersyukur lagi kalau memang rezekinya makin bertambah, kampusnya semakin berkembang pesat, mahasiswanya semakin banyak. Aro Gapopin itu sebenarnya banyak membahagiakan banyak orang menurut saya. Kita bisa membahagiakan dengan, biasanya kan kita baksos ya, baksos di kampus atau di luar dan lain-lain, tanpa kita sadari sebenarnya banyak yang mendoakan Aro Gapopin itu sendiri, mahasiswanya, dosennya, direkturnya. Jadi banyak berkah yang kita dapat di Aro Gapopin. Nah, gimana nih Sobat RO, video kita keren ya, menarik ya, banyak banget info, tips, and trik yang diberikan oleh Mas Emon. Mulai dari beliau kuliah, terus bekerja sebagai ASN, dan bekerja juga di optik, sampai menjadi pemilik optik. Nah, keren banget pokoknya. Iya. Oke Sobat RO, segitu dulu video untuk hari ini. Nantikan video-video berikutnya dengan tamu-tamu yang pastinya menarik nih. Aku Priska. Jangan lupa like,